Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita masuk pada hadis yang ke-467 dari bab Fadluz Zuhud, keutamaan zuhud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Law kana li mithlu Uhudin dhahaban la sarrani alla tamurra alayya thalathu layalin wa 'indi minhu syai' illa syai'un ursiduhu lidainin atau arsuduhu lidainin." Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, seandainya saya memiliki emas sebesar gunung Uhud, sungguh saya senang jika tidak lewat 3 malam sedangkan harta itu masih tersisa di sisiku, kecuali harta yang aku sisahkan untuk kepentingan membayar hutang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau itu lebih senang harta yang beliau miliki, dan seandainya yang beliau miliki itu emas sebesar gunung Uhud, beliau lebih senang harta tersebut diinfakkan. Bahkan sebelum 3 malam berlalu, kecuali harta tersebut sudah diinfakkan di jalan Allah, kecuali yang disimpan untuk membayar hutang. Ini ucapan Nabi, keinginan Nabi, dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bentuk zuhud yang paling tinggi, karena zuhud itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah, ya, orang zuhud dari apa yang diharamkan oleh Allah. Dia masih menikmati hal-hal yang mubah, dia masih menikmati hal-hal yang diperbolehkan, juga dia masih menyimpan hartanya, investasi dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari zuhud selama dia tidak menjadikan hartanya sebagai Tuhan yang disembah, tidak menjadikan hartanya sebagai tujuan yang menggerakkan perilakunya. Jadi zuhud itu bertingkat-tingkat. Puncak dari kezuhudan ya seperti Nabi Muhammad SAW. Dan yang juga dipraktekkan oleh sebagian salafus saleh, termasuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu beliau tidak mau menyimpan harta. Ya, ini ijtihad beliau. Bahkan bukan hanya tidak mau menyimpan harta, tapi beliau berpendapat harta itu tidak boleh disimpan. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan bahwa harta yang beliau miliki itu tidak akan disimpan kecuali untuk membayar hutang. Maka di dalam hadis ini ada al-hath 'alal infaq fi wujuhil khair wa fi hali hayatil insan wa sihhatihi. Di sini juga ada dorongan agar seseorang menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan dalam kondisi dia sehat dan masih hidup.
Dan itulah kondisi infak yang terbaik. Ketika masih sehat, dia infakkan hartanya di jalan Allah. Jangan menunggu kondisi sakit, apalagi sakit yang membawa kepada kematian. Ya. Apalagi kalau dia menginfakkan di detik-detik terakhir kehidupannya, tujuannya agar tidak diwariskan atau diwarisi oleh ahli waris. Maka ketika sehat, lagi senang-senangnya dengan harta, infakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Itu kondisi yang paling baik dalam menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan dorongan kepada kita untuk melunasi hutang dan memperhatikan masalah hutang. Jadi masalah hutang ini harus betul-betul diperhatikan. Kalau kita punya utang, kita punya kewajiban untuk membayar. Salah satu bentuk perhatian kita terhadap hutang tersebut, kita mengumpulkan harta dan menyimpan harta itu untuk bayar utang. Jadi kalau masih punya tanggungan hutang, jangan hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga hutangnya akhirnya tidak terbayar atau tidak terlunasi pada waktunya. Masalah hutang ini bukan masalah sepele, walaupun saat ini disepelekan. Kasus meremehkan hutang itu luar biasa. Dan mohon maaf, kalau urusan hutang piutang itu terkadang yang nakal itu orang-orang yang ahli masjid. Itu banyak. Urusan sholat ngikuti Nabi, urusan utang nggak tahu ngikuti siapa. Terkadang akhlaknya lebih buruk dari Yahudi. Ini ucapan bukan berlebihan, Pak. Dan itu membuat saya kaget. Saya pikir orang-orang yang ini meremehkan hutang ini orang-orang nggak sholat, ternyata banyak juga. Saya ketemu itu. Padahal perkara hutang ini perkara yang berat. Perkara yang akan dibawa oleh pemilik hutang itu sampai hari kiamat. Maka Nabi di sini mengatakan harta itu saya infak kecuali untuk hutang. Arsuduhu lidaini. Kemudian satu hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Nabi sallam bersabda, lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian dan jangan melihat orang yang lebih tinggi dari kalian di atas kalian, karena hal ini lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza nadhara ahadukum," jika salah seorang di antara kalian melihat, memperhatikan, ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, melihat orang yang diberi kelebihan harta dan fisik, falyanzur, maka hendaknya dia melihat man huwa asfala minhu, orang yang lebih rendah dari itu, lebih rendah dari dirinya. Hadis ini ikhwani fillah merupakan hadis yang bisa kita katakan sebagai tips agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Caranya gimana? Bandingkan diri kita dalam urusan dunia dan fisik, bandingkan diri kita dengan orang yang lebih apa? Orang yang ada di bawah kita, lebih miskin dari kita. Ya, kalau fisik ya lebih tidak ganteng dari kita. Saya tidak mau mengatakan jelek. Itu dalam urusan dunia. Maka ketika kita berpikir, kok saya belum punya ini ya, segera alihkan pikiran kita kepada orang yang lebih miskin dari kita. Dan ini secara implisit ikhwani fillah
Walaupun tidak ada larangan di dalam hadis ini, tapi secara implisit pesannya apa? Jangan suka memandang orang yang lebih kaya dari kita. Makanya tidak dianjurkan, dan itu bisa menumbuhkan rasa tidak syukur. Kita memandang kekayaan orang, Pak. Lewat mobil bagus ditonton, dilihat, Masya Allah, Zain mobil iki yo. Kapan duing ini yo? Kok lewat rumah bagus dipandang terus. Akhirnya dia meremehkan nikmat Allah. Ini yang kata Nabi, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dalam urusan dunia jangan lihat yang paling kaya, yang paling bagus. Demikian pula fisik. Kita merasa, waduh fisik saya kok seperti ini ya. Maka segera alihkan pikiran kita kemana? Ke orang yang fisiknya lebih tidak beruntung daripada kita. Itu akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia banyak yang tidak bersyukur? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang yang lebih kaya, orang yang lebih ganteng, orang yang lebih baik, orang yang lebih. Dan sayangnya terkadang kita membandingkan urusan dunia dengan orang yang lebih kaya, tapi urusan akhirat kita bandingkan dengan orang yang lebih tidak bersemangat. Perbandingannya dengan orang yang lebih tidak bersemangat. Mending saya sholat zuhur di masjid, si fulan tidak tahu sholat nang masjid loh. Perbandingannya sama dengan orang yang tidak pernah sholat di masjid. Keliru, Pak. Kalau urusan akhirat, maka bandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik. Ya Allah, si fulan ternyata mampu sholat di masjid 5 waktu, kenapa saya tidak bisa? Jangan dibalik urusan dunia. Kita berlomba-lomba, urusan akhirat kita saling mendahulukan saudara kita, ya. Termasuk kalau ada soft kosong, itu luar biasa, Pak, kita ini. Luar biasa baiknya ya, dalam tanda kutip, Pak. Ada soft kosong di depan, monggo sampeyan. Lu ya apa sih? Soft di depan kosong ini fadilahnya besar daripada soft di belakang. Kok di monggo no? Coba kalau ada uang 100.000 nempel, kira-kira kita mau monggo, Pak? 100.000 untuk orang yang berada di soft depan, kira-kira mau monggo? Fadol antum yang di depan, fadol sampean, Pak. Mau apa tidak, Pak? Tidak, 100.000 dunia, rebutan, Pak. Dan itu yang membuat kita hancur saat ini. Ya, saya seperti yang saya sampaikan, saya ulang, kebanyakan konflik, mohon maaf saya sampaikan, bahkan di lembaga Islam, ujung-ujungnya urusan apa? Dunia. Ujung-ujungnya, Pak. Walaupun terkadang dipoles dengan polesan agama. Oh, ini karena ini. Lah, ujung-ujungnya dunia. Anda lihat itu. Dan itulah pentingnya kita meninjau kembali pandangan kita terhadap dunia. Dan itu yang selalu ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu sebetulnya itu untuk membangun jiwa yang sehat. Kalau pandangan dunia kita salah, cakar-cakaran kita, Pak, bertengkar, menjatuhkan, tidak peduli profesi kita apa. Inilah pentingnya kita mengulang-ulang kembali, membaca terkait dengan zuhud, hidup qanaah dan seterusnya. Walaupun seperti yang saya ingatkan, apa yang kita kaji ini bukan berarti kita disuruh meninggalkan dunia, tapi jangan meletakkan dunia di dalam hati, mencintainya, mencintai dengan pencintaan yang membuat kita lalai dari mengingat Allah lah. Maka jadikan dunia ini, sering saya sampaikan, jadikan dunia sebagai apa, Pak? Yang sering saya sampaikan, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tunggangan yang membawa kita menuju Allah. Kalau dunia kita mengalihkan kita dari Allah, berarti salah. Berarti kita sudah keliru melihat atau menaiki dunia itu. Jadikan sebagai wasilah, karena tujuan kita adalah sampai kepada Allah. Tujuan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.